Sama. Di sini dia masih, kita ini pemenang. Sekarang begini. Ya begitulah politikus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran nih. Oke, udah, makasih. Kalau udah, doain ya channel utama ini nggak ada apa-apa, insya Allah, amin. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten sebagai prolog pertama ya. Gue cuma bilang di politik itu nggak ada kawan, nggak ada lawan abadi ya, nggak ada kepentingan, masing-masing punya kepentingan. Contohnya konten yang mau gue angkat ini ya, ini Benny Ramdhani. Kalian ingat Benny Ramdhani ya? Ini sekarang dia ngomong begini nih. Ya, masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style lah. Wah, masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Ini orang, wah dulu pemuja Jokowi banget. Ada beberapa videonya, nanti kita akan lihat satu ya. Videonya pokoknya Jokowi udah. Sekarang dia ngomongin soal Prabowo, padahal Prabowo lagi didukung Jokowi. Lu lihat aja nih. Iya, sekarang berubah ya, tobat ya. Nah ini buat pendukung-pendukung yang baru-baru nih, all in baru no. Yang lama aja begini, yang udah lama nih sama Jokowi nih. Gini, makanya gue kan sering bilang tuh, dalam satu kesempatan gue pernah bilang, Rempang dulu dukung Jokowi apa nasibnya, Wadas dulu dukung Jokowi apa nasibnya, IKN dulu dukung Jokowi apa nasibnya. Sekarang kalian waduh, tunggu aja waktunya. Nih. Bu Megawati aja yang benar-benar ngambil Jokowi dari membuat Jokowi itu namanya luar biasa dari Solo waktu itu. Apa nasib? Ayo. Nah, nih Benny Ramdhani nih. Waduh. Kami menyebutnya ini Prabowo style. 2014 ya, hasil Pilpres Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur. Ya, 2014 dia berseberangan sama Prabowo. Ya. Nyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah. Ya kan? Jadi ini Jokower sejati, perucu bener. Ya, tapi ya toh mengalami kekecewaan. Apa kabar? Aduh. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama. Deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Oke, ya. Nanti video lengkapnya gue taruh di belakang ya guys. Cuman gue mau ngelihat orang ini jadi pelajaran buat kita gitu ya. Orang-orang politikus ini, dia ini kalau nggak salah partainya Hanura kalau nggak salah ya.
masalah Hanura. Politikus ini mulutnya semuanya. Nah, makanya jangan heran juga kalau kalian ngelihat partai pendukung pun yang kita bela kemarin ternyata loh kok cuman begini. Jangan kaget. Ya memang ini orang sempat didatengin Niko kantornya. Minjem tempat Istora itu butuh 1 bulan lah. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Nah, kalau katanya Kodari, ya tentang hal ini kalau katanya Kodari, apa ya memang udah tahu dari jauh hari memang menang. Kita kan punya lembaga survei bla bla bla. Ya begitu, Kodari belum ngerasain efeknya aja. Iya, Kodari belum ngerasain efeknya gitu. Coba Kodari nanti kalau ada, nanti lihat aja. Kita nih jadi rakyat yang istiqomah aja. Makanya gue sering bilang perjuangan itu bukan tentang menang atau kalah. Perjuangan itu gimana kita bertahan untuk istiqomah dalam kebenaran yang kita yakini. Itu yang baru namanya perjuangan gitu. Ini orang salah satu pernyataannya yang terkenal itu nih, wah jadi viral. Dia nantang orang-orang yang oposisinya Jokowi ini, dia sempat bilang begini nih. Kita ini pemenang. Bentar dulu. Bentar dulu, diulangi dulu ini tulisan depannya. Viral, relawan ngadu ke Jokowi, pengen tempur dengan oposisi, sampai pengen tempur. Nah, tuh, pengen tempur. Tuh bayangin. Ini orang juga sama orangnya. Nih. Kita ini pemenang, Pak. Kita ini pemenang, Pak. Sama kan? Sama. Di sini dia masih kita ini pemenang. Sekarang begini. Ya begitulah politikus. Ya, kita ini kadang-kadang muka satu aja susah kali jaganya. Ini kadang-kadang politikus banyak kali mukanya ya. Pilpres, Pak. Menang pilpres, Pak. Kita ini pemenang pilpres, Pak. Sama nunduk-nunduk. Tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah tuh Jokowi. Tapi serangan lawan itu masih terus. Ini Jokowi, ya kan? Ini orang ini yang sekarang ngomongin Prabowo begini. Kan Prabowo sekarang didukung Jokowi. Nah, dulu begini. Itulah politikus. Dan buat kalian ya yang sekarang tunggu aja waktunya. Iya, gue udah ngingetin Wadas dukung Jokowi apa nasib. Rempang dukung Jokowi apa nasib. IKN dukung Jokowi apa nasib. Tunggu aja waktunya. Kalian kira perjuangan itu kalau terus kalian menang terus kalian senang. Tunggu. Ini pernah ngerasain ini. Ini pernah ngerasain nih. Nah sekarang begini. Amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Sekarang mana lu? Kalau mau tempur lapangan, mana tempur lapangan? Tempur lapangan. Gaya lu ngomong tempur lapangan. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya. Penegakan hukum. Kalau Bapak nggak izin tempur lapangan, penegakan hukum. Wah. Nanti lah kalau lu yang kena bingung lu ya. Udahlah yang begini-begini ya Allah. Lanjut. Setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan bisa dijerat dengan hukum. Nah, sekarang lu ini bukan penyebaran kebencian, ini bukan hasut, bukan adu domba. No, lu lihat wahai rakyat Indonesia. Wajah-wajah politikus. Nah, jadi kalian juga jangan jadi kaget-kaget gitu kalau ngelihat politikus yang kita dulu dukung terus, lu kok wajahnya berubah. Nah, ya begitu. Iya, kadang-kadang kan politikus bisa berubah cuman karena surat panggilan KPK. Bisa. Yang dulu marah-marah, makanya istiqomah itu berat sayang. Hanya orang yang punya iman bisa istiqomah tuh. Hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran. Ya udah, kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Kalau tidak, kita hilang kesabaran, kita melawan mereka di lapangan. Pret. Bacut lu ben.
Nah tuh, videonya guys. Orangnya sama kan ya? Ini sama ini sama. Ya beginilah wajah politikus Indonesia. Jadi gua tutup ini ya. Pemuja Jokowi aja udah tobat dan merasa begini ya sama Jokowi. Kalian yang baru-baru nih, all in oke guys. Tunggu aja giliran kalian. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya guys ya, bersama kebenaran yang kita yakini sampai ajal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha alaina wa la'akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, lu lihat no. Jadi jangan kagetan jadi rakyat tiba-tiba wah, ngelihat wajah politikus berubah. Wah. Ya, masyarakat jangan mau ditipu oleh Prabowo style. Kami menyebutnya ini Prabowo style. 2014 ya, hasil Pilpres Prabowo deklarasi kemudian sujud syukur, menyatakan dirinya pemenang, faktanya kalah. 2019 Prabowo deklarasi sujud syukur, faktanya kalah ya. Dan 2024 Prabowo melakukan hal yang sama, deklarasi yang itu persiapannya jauh sebelum pencoblosan. Minjem tempat Istora itu butuh 1 bulan. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mengetahui kemenangan padahal pencoblosannya baru dilakukan tanggal 14 Februari. Kita ini pemenang Pilpres lah. Kita ini besar ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.